Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini, setelah kita menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah, kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, nasihat-nasihat keagamaan yang kita ambil dari kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah serta nasihat-nasihat ulama. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Murtadha, wabil khusus Ustadz Haji Zulkarnain, para imam, muazin masjid yang saya hormati, serta jamaah solat yarhamukumullah. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan ungkapan-ungkapan nasihat ulama. Syakik Al-Balkhi mengatakan, saya menyadur dari kitab Nasaihul Ibad. Syakik Al-Balkhi ini mengatakan dalam satu maqalnya, marra Ibrahim ibnu Adham fi aswaqil Basrah fajtama'an nas ilaihi. Pada suatu hari Ibrahim ibnu Adham ini berjalan di tengah-tengah pasar di kota Basrah, kota Irak. Ketika dia berjalan di tengah-tengah kota Basrah, fajtama'an nas ilaihi, tiba-tiba orang pada ngumpul ngerubungi Ibrahim ibnu Adham. Faqalu lahu ya Aba Ishaq. Mereka berkata, wahai Aba Ishaq, panggilan untuk Ibrahim ibnu Adham. Inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihi ud'uni astajib lakum. Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan segala permohonan kamu. Wa nahnu nad'uhu munzu dahrin fala yastajibu. Kita ini dari dulu sampai sekarang doa, tapi kok enggak diijabah-ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Ibrahim ibnu Adham, kemudian Ibrahim ini menjawab, ya ahlal Basrah, wahai penduduk kota Basrah, matat qulubukum fi asrati asya. Kenapa doa-doa kamu tidak diterima, wahai penduduk kota Basrah? Karena hati kamu sudah mati dalam 10 perkara. Hati sudah mati dalam 10 perkara, itulah yang menyebabkan doa kita terhalang, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama kata Ibrahim ibnu Adham, kalian itu mengetahui Allah. Arabtumullaha, kalian mengetahui Allah. Walam ta'malu biha, kalian mengetahui Allah tetapi tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arabtumullaha walam ta'malu bihi, jadi dia tahu Allah, zat Allah, ma'rifatullahnya tinggi, pengetahuannya tentang Allah mantap, lam ta'malu bihi, tetapi dia enggak mengerjakan perintah Allah. Apa sih yang kita harus lakukan ketika kita mengetahui Allah supaya doa kita diterima oleh Allah? Tidak lain adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Jadi tugas kita di atas muka bumi ini, siapapun kita, apapun kedudukan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah, dan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita ini betul-betul tauhidullah, betul-betul mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Kita ibadah, percaya sama Allah, sholat rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, tapi di satu sisi masih percaya sama cincin, sama keris, goa. Kita menyekutukan Allah, tapi kita rajin ibadah, maka ibadah kita terhalang. Karena tauhid itu merupakan dasar inti daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'az ibnu Jabal, dia mengatakan, suatu hari aku bonceng di atas himar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqallahu Ufair, namanya tuh himar Ufair. Ketika Mu'az bin Jabal bonceng di atas himarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bertanya kepada Mu'az bin Jabal, kata Rasulullah, at-tadri ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibad Allah. Wahai Mu'az, engkau tahu enggak apa haknya Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya, dan apa hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah? Apa jawab Mu'az ibnu Jabal? Ar-Rasul a'lam, Rasul lebih tahu dari aku. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya, hendaklah hamba itu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah adalah la yu'adzibullaha ma la yusriku bi syai'an. Allah enggak akan mengazab hambanya selama hamba itu beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ingin dilihat orang, tidak ingin didengar bahwa dia orang yang rajin, tapi ibadah murni karena Allah, maka orang itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak seorang hamba yang harus dipenuhi oleh Allah apabila dia menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah.
Yang kedua, kata Ibrahim ibnu Adham, supaya doa kita diterima adalah ketika kaum Basrah doanya tidak diterima, kata Ibrahim ibnu Adham, qara'tum kitab Allah, kamu baca itu Al-Quran, kita baca Al-Quran siang malam, walam ta'malu bih, tapi juga kita enggak mengerjakan apa yang kita baca. Kita baca Quran nih siang malam, kita baca itu Quran, kita baca dengan sungguh-sungguh, tapi apa yang kita baca tidak kita amalkan. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Al-Quran itu kitabullah, kitab suci pedoman hidup umat Islam. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Hudalil muttaqin, petunjuk juga buat orang-orang yang bertakwa. Bukan cuma orang yang bertakwa yang akan mendapatkan petunjuk Al-Quran, bahkan seluruh manusia ketika dia memahami Al-Quran dengan baik, dia akan diberi petunjuk oleh Al-Quran. Al-Quran itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah hidup kita ini kokoh, karena Al-Quran itu dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran itu tidak pernah mendatangkan kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, maksudnya masa lalu maupun masa depan. Kapan saja Al-Quran itu solihun likuli zaman wa makan. Al-Quran itu sesuai menurut tempat dan zaman, karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kamilah yang menjaga. Jadi kita sering baca Al-Quran, tapi kita belum mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa kita tidak mengamalkan Al-Quran? Karena kita tidak memahami apa yang kita baca. Kita baca tapi kita tidak memahami. Bagaimana syaratnya supaya kita paham Al-Quran? Pelajari bahasa Arab. Pelajari bahasa Arab, karena Al-Quran, hadis Rasulullah diturunkan dengan bahasa Arab. Kita lihat sekarang ini, zaman sekarang ini, bahasa Arab jarang dipelajari orang. Bahkan ada yang menuduh orang-orang radikal itu ciri khasnya bisa bahasa Arab. Coba, itu bahasa Al-Quran, bahasa Allah ya. Supaya kita bisa memahami apa yang kita baca, pelajarilah bahasa Arab supaya kita bisa memahami Al-Quran. Dan yang ketiga, kata Ibrahim ibnu Adham, kenapa doa-doa kamu ya penduduk kota Basrah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Idda'aitum hubar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kamu mengaku cinta kepada Rasul, tapi sunnah-sunnah Rasul itu kamu tinggalkan. Sunnah Rasul itu banyak sekali. Rasul suka sholat tahajud, Rasul puasa Senin Kamis, Rasul sangat mencintai fakir miskin, anak-anak yatim. Tapi coba kita lihat sekarang, anak-anak yatim kita terlantar, anak-anak yatim kita pendidikannya tertinggal, anak-anak yatim kita sangat pangannya tidak tercukupi. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, walakin tarakna sunnatahu. Kita cinta Rasulullah tapi kita tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasul itu sebagai suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukti orang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ulama,
dia itu punya keinginan yang kuat untuk selalu bertemu dengan Rasul. Kita ini hidup di zaman yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita punya keinginan yang kuat di dalam diri kita bahwa kita ingin bertemu dengan baginda Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat atau di akhirat nanti. Bagaimana supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, duduk bareng dengan Rasulullah SAW, berkumpul bersama Rasulullah? May yuti'illaha wa rasulah, sesungguhnya orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, nanti dia akan bersama dengan para nabi, ma'an nabiyyin wasidikin wasuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, menjauhkan segala larangannya, menjalankan segala perintahnya, dia akan berdampingan dengan Rasulullah beserta orang-orang yang benar, orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang baik. Kita punya keinginan supaya bisa duduk berdampingan dengan baginda Rasulullah SAW. Itu bukti kita cinta kepada Rasulullah. Untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, taatlah segala perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kemudian perbanyak sholawat. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasul, banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu, maka aku akan bersolawat kepadanya 10. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ketika manusia bersolawat kepada Rasulullah, itu artinya manusia tersebut mengharapkan rahmat, mengharapkan kasih sayang dari Nabi, sehingga nanti kita akan mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Sedangkan Allah, malaikat, ketika dia bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau Allah bersolawat kepada kita, itu menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rahmat, akan memberikan karunia, akan meluaskan rezekinya, akan memberikan kehidupannya fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita jangan pelit. Kadang-kadang kita disebutkan nama Nabi kita Muhammad SAW, mulut kita tertutup, enggan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta kepada Rasulullah, ikuti akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ikuti akhlak Rasul. Apapun yang Rasul kerjakan, cara hidup Rasul yang baik kita ikuti. Karena Rasul merupakan pimpinan kita. Akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasul bicara lemah lembut, bagaimana Rasul berinteraksi dengan masyarakat, dengan para sahabat, bagaimana Rasul memuliakan wanita, bagaimana Rasul memuliakan istrinya. Ikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, idda'aitum adawata syaitan wa wafaqtumuhu. Kamu mengaku musuhnya setan, tapi tanpa kamu sadari kita mengikuti apa yang diinginkan setan. Itu. Setan itu kan musuh manusia. Setan itu adalah yang selalu menggoda manusia. Dari jenis jin namanya iblis.
Kalau kita baca tafsir, setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah kata kerja. Jadi siapapun yang suka mengganggu manusia untuk ibadah kepada Allah itu namanya setan. Minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Kalau dari jenis jin itu yang disebut dengan iblis. Iblis itu menggoda kita. Nabi Adam digoda oleh iblis sehingga dia keluar dari surga. Fa'azalaha syaiton anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setan menggoda itu Nabi Adam beserta Hawa. Dengan godaan-godaan itulah akhirnya Nabi Adam beserta Siti Hawa keluar dari surga. Karena apa? Karena godaan setan. Apa cukup hanya Nabi Adam saja? Tidak. Jin berjanji akan selalu menggoda keturunan Nabi Adam dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan, atas bawah. Seluruh aktivitas hidup kita digoda oleh iblis. Jadi iblis itu punya langkah-langkah untuk menggoda manusia. Ada yang disebut dengan at-tazyin. Iblis itu menghiasi, menggoda manusia dengan menghiasi salah satu sikap manusia. Iblis tidak memaksa kita untuk berbuat maksiat, enggak. Dia menggoda, dihiasi. Ketika waktu subuh kita mau sholat di masjid, kata iblis, udah jangan dulu. Hati kita tuh dihiasi oleh iblis. Jangan dulu ke masjid, semalam ente begadang, pulang malam capek, masih lelah, udah tidur aja dulu. Tuh digoda seperti itu kita oleh iblis. Itu yang disebut dengan tazyin, dihiasi hati kita supaya kita tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada talbis, menipu, ditipu kita oleh iblis. Kita mau pinjam uang yang ada ribanya atau bunganya, kata iblis, udah pinjam aja, nggak apa-apa, itu mah sedikit, nggak apa-apa, sedikit nggak dosa, ambil aja sedikit kok nggak dosa. Itu ditipu kita oleh iblis. Itu yang disebut dengan talbis. Ada juga taswif, kita dihasut oleh iblis. Dihasut kita oleh iblis supaya kita selalu berbuat dosa. Dan ini satu lagi yang sangat berbahaya adalah tahwinul maksiyah. Iblis itu menggoda kita dengan meremehkan maksiat yang kita kerjakan. Tahwinul maksiyah. Udah ente berbuat maksiat, enggak apa-apa, itu hanya sedikit, kecil, tidak berdosa. Itu kita tuh itu dosa kecil, enggak apa-apa, ya. Padahal dari dosa-dosa kecil itulah lama-lama akan menjadi dosa besar, ya. Iblis itu begitu. Dan at-tai'is, iblis itu membuat kita putus asa. Udahlah, ngapain ente bertobat, sudah tua, ya, nggak bakal diterima, dosa ente banyak, segede gunung salak, nggak bakal diterima ente bertobat, ya. Kita dibikin putus asa oleh iblis, ya. Dan yang terakhir, iblis menggoda kita dengan al-ghadab, marah. Ketika kita marah kepada orang lain, di saat itulah iblis datang. Maka karakter kita yang waras ini bisa jadi tidak waras. Karena apa? Godaan iblis. Di saat kita lagi marah, emosi, iblis menggoda kita, akhirnya kita lupa diri. Itulah iblis. Maka ketika orang sedang marah, segeralah ia ambil air wudhu. Karena marah itu godaan iblis. Iblis terbuat dari api. Api itu hanya bisa dimatikan dengan air. Maka ketika kita sedang marah, segeralah kita berwudhu. Insya Allah marah kita menjadi lunak, kita bisa meredam kemarahan kita. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kenapa ahli Basrah doanya tidak diterima?
Kultum tuhibbul jannah walam ta'malu biha. Kalian mengatakan cinta kepada surga tapi enggak mengerjakan. Itu. Kita pengen masuk surga. Kita pengen hidup berdampingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Tapi kita enggak mengerjakan pekerjaan yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga. Salat kita tinggalkan, puasa kita tinggalkan. Kata ulama, kalau kita ingin masuk surga dengan mudah tanpa hisab, pertama banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, zikir kepada Allah banyak-banyak. Ketika kita mau berbuat maksiat, ingat Allah. Ketika kita mau korupsi di kantor, ingat Allah. Ketika kita mau malas untuk melakukan ibadah, ingat Allah. Ingat Allah. Semakin kita banyak mengingat Allah, maka kita akan membentengi diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian usahakan sholat tepat waktu. Kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab, kata ulama, sholat tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Begitu dengar azan langsung kita wudu, jangan entar-entar, nanggung, kerjaan ini nanggung. Kita akhirnya mendahulukan dunia ketimbang panggilan Allah. Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah. Ya Allah, amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. Hendaklah engkau salat tepat waktu. Begitu mendengar azan, segera kita ambil air wudu, segera kita sholat. Sholat kita tepat waktu itulah yang menyebabkan kita gampang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditunda-tunda sholat kita, ya. Kemudian kata Nabi, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Kemudian jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Itu merupakan amal-amal yang membuat kita masuk surga tanpa dihisab. Ini 5 hal, masih ada 5 lagi, terlalu banyak, ya. 5 hal yang membuat penduduk kota Basroh doanya tidak diterima. Yang pertama, dia tahu Allah tapi tidak mengerjakan perintah Allah. Yang kedua, dia baca Al-Quran tapi Al-Quran tidak diamalkan dalam kehidupan. Yang ketiga, dia mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi dia tidak mengamalkan sunnahnya Rasul. Yang keempat, dia mengaku musuhnya setan tapi tanpa disadari dia mengikuti bujuk rayu setan. Dan yang kelima, dia mengaku ingin masuk ke dalam surganya Allah tapi dia tidak mengerjakan amalan-amalan yang membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena biar bagaimanapun umur kita ini, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, nggak bisa ditunda, nggak bisa didahulukan. Oleh karena itu persiapkanlah diri kita selagi kita masih ada di dunia, selagi kita masih bisa bernapas, selagi kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ajal menjemput, kita sudah memiliki bekalnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.